Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku tercinta, pada hari ini izinkan kami menyampaikan update perkembangan kasus COVID di Kepulauan Riau. Pada hari ini terdapat 5 pasien positif COVID-19 yang sembuh berasal dari Kota Batam. Alhamdulillah, yaitu pertama pasien nomor 81 atas nama anak DVR berusia 9 tahun, sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Embung Fatimah. 2. Pasien nomor 83 atas nama Nyonya CK berusia 61 tahun, sebelumnya menjalani karantina di Rumah Sakit Khusus COVID Galang. Yang ketiga, pasien nomor 95 atas nama Tuan Ika berusia 21 tahun, sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. 4. Pasien nomor 107 atas nama Nyonya YT berusia 63 tahun, sebelumnya menjalani karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang. 5. Pasien nomor 113 atas nama anak EC berusia 2 tahun, sebelumnya menjalani karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Galang. Adapun konfirmasi kasus positif 19 di Kota Batam pada hari ini bertambah sebanyak 10 orang dengan uraian. Pertama, pasien nomor 149 atas nama Tuan EW berusia 30 tahun, karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang. 2. Pasien nomor 150 atas nama Tuan DP berusia 37 tahun, karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang. 3. Pasien nomor 151 atas nama Tuan ASM berusia 47 tahun, karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang. 4. Pasien nomor 152 atas nama Nyonya HH berusia 43 tahun, karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang. 5. Pasien nomor 153 atas nama Nyonya YA berusia 20 tahun, karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang. Nomor 6. Pasien nomor 154 atas nama Tuan HW berusia 56 tahun, karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang. 7. Pasien nomor 155 atas nama Nyonya RG berusia 31 tahun, juga karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang. 8. Pasien nomor 156 atas nama anak GRS berusia 8 tahun, juga karantina di Galang. 9. Pasien nomor 157 atas nama Tuan YA 34 tahun, karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang. 10. Pasien nomor 158 atas nama Nyonya LO 31 tahun, karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang. Adapun kumulatif data perkembangan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, jumlah kasusnya 156 orang. Di antaranya positif COVID yang dikarantina pada hari sebelumnya 25 orang, pada hari ini 32 orang, bertambah 7 orang. Yang dirawat 39, pada hari ini 37 berkurang karena ada yang sembuh. Kemudian yang sembuh bertambah 5 orang menjadi 73, yang meninggal tetap 14 orang. PDP dalam pengawasan ada 154 orang, ODP dalam pemantauan pada hari ini 1.472 orang. Sedangkan OTG yang berada dalam pemantauan tetap 771 orang. Kemudian kita ada klaster baru, yaitu klaster Sabuk Nusantara, ada 2 orang positif, dua-duanya di karantina. Kemudian ada klaster Kelut Galang yang sudah selesai, 29 orang sembuh semua. Sehingga total kumulatif kasus positif Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 187 orang. Sumber data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun terkait dengan lokasi perawatan karantina pasien COVID-19 dapat diinformasikan di Kota Tanjung Pinang terdapat 2 orang di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib dan 2 orang karantina rumah. Di Kota Batam 58 orang dengan rincian 5 orang di RSUD Awal Bros,
5 orang di Rumah Sakit Badan Perusahaan, 2 orang di RS Budi Kemuliaan, 12 orang di Rumah Sakit Elizabeth, 29 orang dikarantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang, dan 1 orang dilakukan karantina rumah. Dari Kabupaten Bintan ada 2 orang, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, 1 orang karantina rumah singgah. Untuk klaster Sabuk Nusantara, 2 orang karantina rumah singgah di RSUD Raja Ahmad Tabib. Saudara sekalian, dapat juga kami informasikan terkait dengan data pelintasan pekerja migran Indonesia dari Malaysia ke Kepulauan Riau di pintu Batam Center pada tanggal 27 Mei 18 orang, 28 Mei juga 18 orang. Dari Singapura ke Kepulauan Riau juga angkanya sama, sehingga bergerak datang pada tahannya ada tanggal 28 Mei yaitu sebanyak 18 orang. Rekapitulasi data pelintas PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau periode 1 Mei sampai dengan 28 Mei 2020 berjumlah 1.610 orang, sedangkan pada periode 18 Maret sampai dengan 28 Mei berjumlah 46.561 orang. Terkait dengan agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, pertama itu video conference Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat nasional bersama Gubernur selaku Ketua serta Wakil Ketua Gugus PPC 19 terkait persiapan tata kehidupan baru masyarakat produktif dan aman dari COVID-19 atau new normal di 110 kabupaten kota. Yang kedua, video conference Mendagri bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia terkait lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19. Ketiga, Gubernur Kepulauan Riau melakukan silaturahmi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan alim ulama, sekaligus menyerahkan hand sanitizer dan masker kepada gugus tugas kabupaten kota dan rumah ibadah se-Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Agenda keempat adalah tim reaksi cepat dan penanggulangan bencana daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan desinfektan di gedung Aula Dompak dan halaman GOR Kacapuri, Jalan Teguh Umar, Tanjung Pinang. Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau tetap melakukan sosialisasi serta kegiatan patroli rutin tempat umum terkait penerapan social distancing dan wajib menggunakan masker. Saudara-saudaraku tercinta, kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Sampai hari ini masih ada konfirmasi data COVID baru di Kota Batam. Kami mengingatkan bahwa agar kita tetap waspada, tetap mawas diri, hindari kerumunan, gunakan masker bila terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, dan praktekkan protokol kesehatan hingga pandemi COVID dinyatakan berakhir oleh pemerintah. Ketika pemerintah memberikan pelonggaran agar dapat melakukan ibadah bersama di masjid, mari sekali lagi ruang yang diberikan pemerintah untuk dapat melaksanakan ibadah yang kita rindukan secara bersama berjamaah dengan saudara-saudara kita di rumah-rumah ibadah, agar tetap memperhatikan pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Semoga COVID-19 segera berakhir dari negeri yang kita cintai ini, bersama kita lawan COVID-19. Dan kita berharap dapat segera beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.